Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Salsa dari Tasku Alamid, akan mempresentasikan proyek IPS. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memilih fenomena banjir. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas yang menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir juga merupakan suatu bagian dari siklus hidrologi, dan rata-rata banjir sering terjadi di dataran rendah. Fenomena banjir tahun 2021 salah satunya banjir di Semarang. Terjadi pada tanggal 6 Februari 2021. Dari sudut pandang geografi, banjir terjadi karena curah hujan yang ekstrim sekitar 171 mm. Analisis kondisi dinamika atmosfer menunjukkan aktifnya monsun dingin Asia dan adanya pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kondisi tersebut didukung dengan massa udara yang labil serta kelembapan udara yang cukup tinggi dari lapisan bawah hingga lapisan atas sehingga mendukung proses pembentukan awan hujan di Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Pantura Tengah, Barat, termasuk kota Semarang. Nah, bagaimana sih orang terdahulu menanggulangi fenomena banjir? Salah satunya adalah mengungsi. Orang terdahulu jika terjadi fenomena banjir pasti mengungsi, karena rumah mereka rata-rata terendam air. Jadi diharuskan mereka tinggal di tempat pengungsian sampai banjir surut. Nah, mengungsi ini masih dilakukan hingga zaman sekarang jika terjadi banjir, karena mereka tidak tahu lagi harus tinggal di mana, jadi mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir ini merupakan bencana alam yang tidak kita inginkan, tetapi terdapat juga ulah manusia yang menyebabkan fenomena banjir. Sikap perilaku menyimpang dalam fenomena banjir yang sering terjadi adalah: pertama, penebangan pohon secara besar-besaran; kedua, lahan resapan air dijadikan pemukiman warga atau gedung-gedung; ketiga, membuang sampah sehingga membuat saluran air tersumbat; keempat, pembangunan proyek sehingga mengganggu saluran air. Mungkin banjir sering terjadi karena ulah manusia yang tidak menjaga. Masyarakat seharusnya mengikuti dan mematuhi peraturan atau kebijakan yang telah dibuat pemerintah, lalu saling mengingatkan antar masyarakat jika ada yang melanggar. Kita sebagai masyarakat harus waspada jika sudah memasuki musim hujan. Hujannya sudah mulai sering dan lebat, terutama untuk yang tinggal di dataran rendah. Karena seperti yang sudah ada di penjelasan awal, dataran rendah itu rawan banjir, tetapi tidak semua daerah. Selama ini, pemerintah dalam kebijakan penanggulangan banjir lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana. Kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai fenomena banjir yaitu menjaga lingkungan sekitar, melarang membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau. Cara penerapannya dengan iklan layanan masyarakat atau pelang-pelang yang suka ada di jalan raya. Sebagian masyarakat mungkin ada saja yang mengikuti kebijakan yang telah dibuat, tetapi ada juga yang masih melanggar karena terkadang mereka lebih memikirkan kepentingan sendiri dibanding kepentingan bersama. Dan seharusnya dengan kebijakan yang telah dibuat, pemerintah harus bisa konsisten dan tidak melanggar juga. Seperti yang kita tahu, dampak banjir itu sangat merugikan masyarakat. Dengan itu, kita harus menjaga alam dan tidak merusaknya. Pengendalian yang tepat untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan adalah hukuman dan teguran. Teguran karena pasti setiap orang akan merasa bosan jika terus-menerus ditegur setiap kesalahannya. Dengan itu mereka tidak akan melakukan penyimpangan.
dan jika mereka diberi hukuman, mereka pun akan jera. Dan pemerintah harusnya menetapkan pengandalian sosial dengan proses kompulsif, karena kompulsif merupakan cara dibuat situasinya sengaja dibentuk untuk membuat seseorang terpaksa mengikuti atau patuh secara tidak langsung. Baca buku Self Driving bab 2 tentang manusia berpikir, saya mendapatkan untuk menjadi a good driver, para korban jangan membiarkan diri mereka terjebak di situasi seperti itu. Mereka harus bisa mengambil alih keadaan dengan cara kedepannya lebih menjaga alam. Sebagai a good driver juga mereka harus bisa mengambil risiko atas apa yang mereka lakukan. Lalu harus sadar bahwa sesuatu akan menjadi lebih baik jika diri mereka sendiri yang mengubahnya. Dalam artian, mereka harus mengubah pemikiran dengan menaati kebijakan pemerintah tentang banjir. Seenggaknya mereka dapat mencegah fenomena banjir tersebut. Dengan itu, para korban juga harus bisa membaca situasi yang sedang terjadi agar memiliki jalan keluarnya. Sebagai a good passenger, korban juga jangan hanya menunggu bantuan yang akan datang, tetapi mereka juga harus bisa bertindak dalam keadaan tersebut. Kalau hanya menunggu bantuan datang, mereka pun akan kesulitan sendiri. Pemerintah harusnya bisa berperan sebagai driver, karena prinsip seorang driver yaitu pertama ada inisiatif. Inisiatif dalam fenomena banjir ini cepat membaca keadaan yang sedang dialami. Kedua, melayani. Melayani di sini dengan cara pemerintah berempati kepada rakyat yang terkena banjir dan langsung sigap membantunya. Ketiga, navigasi. Navigasi di sini yaitu pemerintah mampu mengarahkan bantuan dan korban. Yang terakhir, keempat, tanggung jawab. Jika pemerintah berperan sebagai passenger yang hanya berdiam saja, tidak bertindak, maka korban banjir akan kekurangan bantuan dan kesulitan. Jika para korban ingin meminjam modal usaha, menurut saya, para korban bisa meminjam ke koperasi simpan pinjam. Karena di koperasi simpan pinjam ini merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Nah, koperasi ini kegiatan usaha menerima simpan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Lalu, bunga yang diberikan koperasi cenderung rendah. Koperasi simpan pinjam juga memiliki tujuan utama, yaitu menyejahterakan dan memberikan manfaat untuk para anggotanya. Pasti perubahan itu menuntut manusia untuk berpikir, karena seiring perubahan, setiap manusia itu akan mempunyai pemikiran yang berbeda, seperti dari kecil. Tentunya kita belum bisa berpikir panjang. Untuk berpikir panjang itu membutuhkan proses ke tahap dewasa. Tetapi tahap dewasa juga belum tentu bisa berpikir panjang. Nah, setelah saya baca di buku Self Driving bab 12 tentang growth mindset, ternyata kebanyakan orang berpikir orang-orang yang sukses dengan mudah di sekolah umumnya terperangkap dalam kondisi fixed mindset. Nah, fixed mindset ini yang berbahaya karena salah satu karakter fixed mindset yaitu kategorinya ada dua. Ada kategori 3% yang berpikir bahwa mereka telah berpikir, atau sisanya 95% yang memilih lebih baik mati daripada berpikir. Dengan itu, proses perubahan belum tentu akan berhasil sebelum manusia berhasil memperbarui cara berpikirnya. Dari temuan-temuan ilmiah tentang otak manusia, ada cara pandang lama menyatakan bahwa otak manusia statis, tidak membesar atau berubah, dan daya tangkapnya tetap. Sementara itu, terdapat cara pandang baru bahwa otak manusia tidak bersifat statis. Bahkan, otak manusia dapat berkembang, berubah menjadi lebih baik atau buruk. Tetapi, itu ditentukan oleh bagaimana manusia melakukan setting
terhadap cara berpikirnya. Maka dari itu, kita harus merubah fixed mindset menjadi growth mindset. Kenapa? Karena di growth mindset kita akan lebih berpikir untuk mengoreksi diri sendiri, rela mengambil risiko, dari kegagalan kita bisa mengambil pelajaran, dan bertahan dalam menghadapi rintangan dan ujian. Dari bab 1 tentang soal mandaritas kehidupan, saya dapat bahwa menjelajahi kehidupan berarti bertarung menghadapi tantangan dan perubahan, seperti seorang pengendara yang tak bebas risiko. Kalau di bab 2 tentang manusia berpikir, jika manusia tidak berpikir dan lebih memilih bermental penumpang atau passenger, dia akan dikendalikan oleh kehidupan dalam kutip rutin dan dia tidak memiliki alternatif jalan keluar. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.